Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya bina nashkuru ilallahi subhanahu wa ta'ala huwal malik wa sultan wa huwal khaliqu fi kulli anha'il alam wa huwal ladzi qad a'tana hayatan jamilatan wa hayatan tawilatan hatta nastati'an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih sempat mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan atau memaparkan materi dari kelompok kami yang berjudul Perspektif Al-Quran tentang Al-Tijarah. Saya Nur Hidayatullah dengan NIM 19-2300-11 sebagai moderator dan pemateri pertama. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Tijarah. Secara bahasa, kata Al-Tijarah terdiri dari 3 huruf, Al-Ta, Al-Jim, dan Al-Ra. Bermakna Al-Tijarah rufa, yakni perdagangan atau perniagaan. Secara verbal, pembentuk kata tajarah yajru tajrun, yang bermakna syara, dan ba, yaitu menjual dan membeli. Kata al-tijarah adalah bentuk masdar asal kata dari kata tajarah. Secara istilah, verbal berbentuk kata tajarah yajru tajran yang bermakna syara dan ba, yaitu menjual dan membeli. Kata al-tijarah adalah bentuk masdar atau asal kata dari kata tajarah. Secara istilah, terdapat perbedaan orientasi di antara para ulama dan mendefinisikan istilah al-tijarah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Al-Raghib Al-Ashhani berkata, tijarah adalah yakni mengelola modal untuk mencari laba atau keuntungan. Sedangkan menurut Ibrahim Mustafa berkata, tijarah adalah yakni sesuatu yang diperdagangkan dan pengelolaan harta untuk mencari keuntungan. Sedangkan yang ketiga, menurut Al-Jurjani berkata, al-tijarah adalah yakni ungkapan tentang membeli sesuatu untuk dijual karena mencari laba. Dan yang keempat, menurut Abdul Rauf Al-Munawi berkata, al-tijarah adalah pengelolaan harta dengan tujuan mencari laba. Dan yang terakhir, yang kelima, menurut Luqman berkata, perdagangan adalah suatu proses penjualan, pembelian, atau pertukaran barang antara seseorang dengan seseorang yang lain, atau antara suatu negara dengan yang lain. Dari berbagai definisi di atas dan dari berbagai definisi yang saya sebutkan tadi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata al-tijarah menunjukkan 2 pengertian. Yang pertama aktivitas jual beli atau perdagangan yang diistilahkan al-buyu, bentuk jamak dari al-bay, dan al-syira yang kedua komoditas atau barang dagangan yang diistilahkan urut. Dalam Al-Qur'an, kata al-tijarah tersebut tidak saja digunakan untuk menunjuk aktivitas transaksi dalam pertukaran barang atau produk tertentu pada kehidupan yang nyata sehari-hari, tetapi juga digunakan untuk menunjuk pada sikap ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencakup pengertian ibadah dan keimanan kepadanya. Nah, itulah tadi pengertian al-tijarah. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk melanjutkan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siranin 19 Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu pandangan para pakar tafsir dan pakar ekonomi. Nah, adapun pandangan para pakar tafsir tentang ayat-ayat dan at-tijarah, yaitu menurut Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir di sini menafsirkan ayat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang mengatakan bahwa ayat ini mengharuskan para pihak yang bertijuhara untuk menulis hutang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya atau dalam kondisi tertentu di hadapan notaris, sambil menekankan perlunya menulis hutang walau sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya agar jumlah dan ketetapan waktu hutang tersebut menjadi jelas. Yang kedua yaitu menurut Ibnu Jarir al-Tabari, yaitu menafsirkan pada Quran surah An-Nisa ayat 29. Ia mengatakan bahwa bertijuhara tidak akan sah melainkan dengan kerelaan hati di antara kalian. Ayat ini juga mengindikasikan agar seorang hamba senantiasa berusaha mencari harta dengan jalan yang halal, yang halal bagi siapa yang mencarinya dan mengusahakannya. Yang ketiga itu Wahbahal Suhaili. Wahbahal Suhaili di sini menafsirkan ayat pada Quran surah At-Taubah ayat 24. Di sini ia mengatakan bahwa kecintaan seseorang terhadap al-tijarah merupakan asas tabiat manusia. Mengapa demikian? Karena al-tijarah di sini berfungsi sebagai sumber pendapatan keuangan. Nah, oleh karena itu, manusia di sini bersemangat mengembangkan tijarahnya dan memperbanyak keuntungan agar ia memperoleh faedah dari tijarah tersebut. Nah, selanjutnya ada pandangan para pakar ekonomi tentang tijarah atau perdagangan. Yang pertama yaitu ada Bambang Utoyo. Nah, di sini Bambang Utoyo berpendapat bahwa perdagangan di sini merupakan proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua yaitu menurut Marwati Jawanit, ia di sini berpendapat bahwa perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan di sini menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. Nah, selanjutnya yaitu menurut Bambang Prishardoyo, Agustri Marwanto, dan Hodikin, ia di sini berpendapat bahwa pedagang di sini merupakan salah satu jenis kegiatan perusahaan karena menggunakan faktor-faktor produksi atau sumber daya untuk menyediakan atau meningkatkan pelayanan umum. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustiani Kisman, NIM 19 2030 008. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan memaparkan materi tentang hukum al-tijarah. Hukum al-tijarah pada prinsipnya adalah mubah atau diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 275, surah An-Nisa ayat 29, dan surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat pertama membicarakan tentang praktik jual beli dan pengharaman riba karena al-tijarah termasuk jual beli, maka hukumnya sama dengan jual beli. Ayat kedua menjelaskan tentang keharaman memakan harta manusia secara batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan suka sama suka. Adapun ayat ketiga berbicara mengenai perlunya saksi dalam jual beli. Nah, hukum dagang dalam Islam atau hukum al-tijarah secara umum tidak membolehkan adanya penipuan, melarang adanya kegiatan monopoli terhadap barang yang menjadi kebutuhan orang banyak, melarang kegiatan pinjam-meminjam dengan cara riba, serta tidak memperbolehkan pemberian upah yang tidak memadai kepada buruh dengan maksud mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, materi selanjutnya yaitu macam-macam al-tijarah dalam Al-Quran.
Adapun macam-macam al-tijarah dalam Al-Quran terdiri atas dua, yaitu al-tijarah secara material dan al-tijarah secara imaterial. Yang pertama, al-tijarah secara material. Maksudnya bahwa perniagaan atau perdagangan keuntungannya ada yang berupa materi, yaitu sesuatu yang dinilai atau dapat dilihat berupa barang dan yang semisalnya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 282 sesuai dengan ditafsirkannya Ibnu Katsir. Selanjutnya yang kedua yaitu al-tijarah secara immaterial. Maksudnya bahwa proses perniagaan atau perdagangan selain keuntungan yang materi juga ada keuntungan non materi, yaitu maknawi yang tidak dapat diindra, baik berupa pahala, balasan kebaikan maupun surga dan semisalnya di akhirat. Hal ini dijelaskan dalam surah Ashab ayat 10 yang ditafsirkan oleh Wahbahal Suhaili dalam tafsir Al-Wasit. Nah, sekian materi dari saya. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya selaku pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara dan adab dalam bertijarah. Nah, yang pertama itu cara dalam bertijarah itu ada dua. Yang pertama yang sesuai dengan syariat dan yang kedua itu yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, di mana di sini yang sesuai dengan syariat itu dapat kita lakukan dengan tiga sistem seperti misalnya sistem murabahah, sistem mudarabah, dan sistem musyarakah. Yang tidak sesuai dengan syariat itu yang pertama, jika akad itu menyulitkan dalam beribadah, contohnya mengambil waktu sholat. Yang kedua itu menjual barang yang diharamkan. Yang ketiga, menjual berbagai macam alat musik. Yang keempat, di antara jual beli yang dilarang itu ialah menjual gambar. Yang kelima, menjual kaset-kaset berisi lagu-lagu yang tidak pantas kita dengarkan, suara penyanyi yang diiringi musik yang isinya mengenai asmara, cinta, atau menyanjung lawan jenis kita. Yang keenam itu menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram. Yang ketujuh itu menjual barang yang tidak ia miliki. Yang kedelapan itu jual beli najasih atau dapat kita sebut seperti menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung yang lainnya. Yang kesembilan itu seorang muslim melakukan akad jual beli di atas akad saudaranya. Yang terakhir itu menjual dengan cara menipu. Nah, adapun di sini adab-adab dalam bertijarah itu yang pertama itu amanah. Di mana itu amanah ini dalam bertijarah itu harus saling percaya. Yang kedua itu ihsan, artinya bertijarah itu harus saling percaya. Yang kedua itu ihsan, artinya menjalankan perdagangan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan atau keberkahan dari Allah selain mendapat keuntungan. Yang ketiga itu bekerja sama, di mana penjual dan pembeli hendaklah bermusyawarah sekiranya timbul masalah yang tidak diinginkan. Yang keempat itu tekun, di mana perdagangan hendaklah dilakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh agar perkembangan perdagangan itu maju. Yang kelima itu menjauhi perkara yang haram. Di sini penjual hendaklah menjauhi perkara yang haram selama menjalankan perniagaan. Nah, contohnya menipu dalam timbangan, menjalankan muamalat riba, dan menjual barang yang diharamkan. Yang keenam itu melindungi penjual dan pembeli. Artinya di sini penjual dan pembeli hendaklah saling melindungi hak masing-masing. Contohnya penjual memberikan peluang yang secukupnya kepada pembeli untuk melihat pilihan ketika hendak membeli sesuatu barang. Baiklah, itulah tadi materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi penjelasan terkait materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.